Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang analisis data berkala untuk prediksi kuantitas penjualan pada tahun mendatang menggunakan metode ARIMA. Di sini saya selaku ketua Adri Mulyawan dengan NIM A11 2023 14926. Saya Citra Oleh dengan NIM A11 2023 15001. Saya Zara Afifa dengan NIM A11 2023 15009. Saya Muhammad Arkan Bayi Syauki dengan NIM 11 2023 14931. Lanjut. Pada proposal kami, bagian yang pertama yaitu ringkasan. Persaingan penjualan, terutama UMKM, makin meningkat seiring zaman. Perlu penggunaan orientasi perusahaan yang tepat. Orientasi perusahaan memberikan pengaruh positif dan signifikan dalam kinerja pemasaran. Perusahaan atau pelaku usaha yang inovatif, proaktif, dan berani dalam mengambil resiko cenderung dapat berkinerja usaha lebih baik dalam strategi pemasaran. Untuk menerapkan orientasi kewirausahaan yang dapat mendukung dalam keberlangsungan perilaku usaha, diperlukan prediksi penjualan di masa mendatang. Kami menyediakan aplikasi yang kami wujudkan dalam proyek ini untuk membantu pelaku usaha mengetahui prediksi kuantitas penjualannya. Hal ini membantu pelaku usaha untuk menguji perkiraan keberhasilan orientasi kewirausahaannya. Urgensi penelitian ini adalah meminimalisir pemberhentian penjualan khususnya UMKM yang memang didukung oleh pemerintah. Selanjutnya adalah tujuan dari penelitian kami ialah untuk membantu agar pelaku usaha dapat menganalisis dan membuat rancangan penerapan orientasi kewirausahaan pada beberapa waktu tertentu, yaitu pada saat prediksi kuantitas penjualan menurun dengan menggunakan metode ARIMA. Metode yang kami gunakan ialah ARIMA. Luaran yang ditargetkan adalah proposal dan laporan akhir penelitian analisis dari berkala untuk prediksi kuantitas penjualan pada tahun mendatang serta machine learning prediksi kuantitas penjualan tahun mendatang. Selanjutnya latar belakang. Menggerakkan roda perekonomian negara Indonesia sangat penting, serta mendukung pembangunan berkelanjutan. Wirausaha menjadi salah satu pemegang peran strategis yang tidak bisa diabaikan. Keperluan dalam ketersediaan lapangan kerja bagi masyarakat juga menjadi penggerak dalam pendukungan pemerintah untuk wirausaha. Seseorang yang mengubah sumber daya yang tersedia akan meraih keuntungan ekonomi dan non-ekonomi yang bermanfaat bagi diri sendiri dan orang di sekitar adalah wirausahawan. Rumusan masalah pada penyertaan ini sebagai berikut. Perlunya pembuatan analisis prediksi penjualan yang akurat, perlunya pengembangan proyeksi yang lebih informasi untuk periode mendatang, kesiapan kebutuhan dalam mewujudkan analisis prediksi harus matang. Selanjutnya, pendekatan pemecahan masalah. Analisis deret berkala untuk prediksi penjualan pada tahun mendatang dimulai dengan mengumpulkan dan mempersiapkan data historis penjualan. Memastikan data
stasioner dengan uji stationaritas dan differencing jika diperlukan. Model ARIMA digunakan untuk mengidentifikasi pola musiman dan tren dengan memilih parameter yang tepat, yaitu P, D, dan Q. Setelah model dibangun dan dilatih, evaluasi dilakukan menggunakan metrik seperti RMSE atau MAPE untuk memastikan akurasi. Peramalan dilakukan untuk memprediksi penjualan masa depan dengan mempertimbangkan faktor eksternal jika diperlukan. Pemantauan dan pembaruan model secara berkala memastikan ketepatan prediksi, yang kemudian digunakan untuk mendukung keputusan bisnis seperti perencanaan stok dan alokasi sumber daya. Selanjutnya penelitian terdahulu. Untuk yang pertama, judul penelitiannya itu prediksi penjualan produk Unilever menggunakan metode Canires-Snakeboard. Penulisnya yaitu Aisyah Alfani WPR, Fahrul Rozi, Farid Sukmana. Tahun 2021, yaitu membahas tentang penelitian ini penjualan produk Unilever di toko Rizky Barokah Nganjuk menggunakan algoritma Canires-Snakeboard (KNN) dan teknik klasifikasi data mining. Hasil penelitian menunjukkan akurasi tertinggi klasifikasi penjualan produk sebesar 86,66% dan akurasi terendah sebesar 40%. Yang kedua, sistem prediksi penjualan gamis toko Kitas menggunakan metode single exponential smoothing yang ditulis oleh Salman Al-Farizi pada tahun 2017. Membahas sistem produksi penjualan gamis di toko Kitas menggunakan metode single exponential smoothing. Pada sistem ini membantu toko dalam memperkirakan penjualan bulanan, mengolah stok, dan meningkatkan efisiensi. Hal penelitian menunjukkan bahwa metode ini efektif dalam memberikan informasi prediksi penjualan. Yang ketiga adalah judul penelitian penggunaan metode linear regression untuk prediksi penjualan smartphone. Penulisnya ada Tri Irawati, Alistia Rahmawati, dibuat pada tahun 2018. Pembahasannya yaitu penelitian ini mengembangkan sistem informasi peramalan penjualan smartphone di 82 sel maya menggunakan metode linear regression. Sistem ini memperkirakan volume penjualan berdasarkan biaya iklan dan jumlah sales. Hasil pengujian menunjukkan bahwa metode linear regression menghasilkan prediksi yang sangat baik. Selanjutnya yang keempat, judul penelitian prediksi penjualan aerosol menggunakan algoritma ARIMA, LSTM, dan GRU yang ditulis oleh Nendi Sunendar, Harjono Pepitro, Rizky Hasenanda pada tahun 2025. Pembahasannya, penelitian ini membandingkan kinerja model ARIMA, LSTM, dan GRU dalam meramalkan penjualan aerosol. Evaluasi dilakukan menggunakan metrik MSE, RMSE, MAE, dan MAPE. Hasil menunjukkan bahwa LSTM memberikan performa terbaik dengan MAPE sebesar 10,76%, diikuti oleh ARIMA 11,23%, dan GRU 11,47%. Selanjutnya ada analisis prediksi jumlah penduduk di kota Pasuruan menggunakan metode ARIMA. Penulisnya adalah Ilmiyatul Mardiah, Wika Dianita Utami, Dian Chandra Rimi Novitasari, Muhammad Hafizus Soleh, Dewi Sulistiawati, dibuat pada tahun 2021.
Penelitian ini bertujuan memprediksi pertumbuhan penduduk Kota Pasuruan menggunakan metode ARIMA. Data penduduk Kota Pasuruan tahun 1983 sampai 2019 dianalisis. Model ARIMA terpilih. Hasil prediksi penduduk Kota Pasuruan tahun 2020 adalah 2.221 jiwa dengan MSE 1054-2501-06 dan MAPE 1,52%. Peta jalan penelitian tahun 1 fondasi dan eksplorasi data membangun dasar sistem forecasting menggunakan ARIMA dan memahami pola das dalam data. Tahun kedua, pemilihan model ARIMA, implementasi model ARIMA, dan evaluasi awal untuk prediksi penjualan. Tahun ketiga, pengembangan dan penyempurnaan model ARIMA, memperbaiki model dan menangani aspek musiman serta fluktuasi. Tahun keempat, skalabilitas dan real time forecasting meningkatkan skabilitas dan integritas sistem peramalan ARIMA dengan platform bisnis. Tahun kelima, inovasi dan pengambilan keputusan menggunakan prediksi ARIMA untuk mendukung pengambilan keputusan strategis. Selanjutnya, prosedur penelitian. Analisis deret berkala, time series analysis. Digunakan untuk memilih pola data yang diperoleh seiring waktu secara berurutan. Pola data diekstrapolasikan untuk melakukan correcting di waktu mendatang. Variabel digunakan berdasarkan urutan waktu. Pada penelitian kami adalah variabel tahunan yang teratur. Beberapa penelitian terdahulu menggunakan metode ARIMA dalam melakukan prediksi. Salah satunya analisis prediksi jumlah penduduk di Kota Pasuruan menggunakan metode ARIMA. Model yang digunakan untuk memprediksi deret waktu data masa lalu dan saat ini, serta memahami tren dan pola dalam data yang memprediksi nilai masa depan dengan akurasi. Ya, untuk gambarnya ini, pertama start, yaitu pengumpulan data, lalu identifikasi model, estimasi parameter, lalu uji diagnostik, lalu nilai akurasi prediksi, dan pembahasan yang terakhir. Selanjutnya, dataset. Kami menggunakan dataset penjualan motor Indonesia dalam kurun waktu 5 tahun dari tahun 2014 sampai 2018. Kami mendapatkan data dari website toko Pak Triatmono yang menyediakan informasi data penjualan motor. Kami mengidentifikasi 5 merek motor yaitu Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki, TVS. Berikut data informasi dataset untuk penelitian kami. Yang pertama, penjualan tahun 2014. Untuk merek Honda, totalnya itu 5.051.100. Untuk Yamaha, totalnya 2.371.082. Untuk Suzuki, totalnya 275.067. Untuk Kawasaki, totalnya 165.371, dan yang terakhir untuk merek TVS yaitu 9.575. Untuk grafik penjualan tertingginya yaitu motor Honda dengan total 5.051.100.
Kemudian penjualan pada tahun 2015, di sini ada Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki, TVS. Dengan penjualan tertinggi yaitu Honda dengan total 4.453.888. Kemudian Yamaha penjualan total 1.796.630. Kemudian Suzuki, kemudian Kawasaki 115.008 dan TVS 2.747. Kemudian pada grafik penjualan Honda masih tertinggi pada total 4.453.888. Selanjutnya penjualan pada tahun 2016 dengan merek Honda 4.380.888, Yamaha 1.394.078, Suzuki 56.824, Kawasaki 97.622, TVS 1.873, dan dengan total 5.931.285 dengan grafik penjualan yang masih dipegang Honda. Selanjutnya penjualan tahun 2017 dengan Honda 4.385.888, Yamaha 1.348.211, Suzuki 72.191, Kawasaki 78.637, TVS 1.176, dan total 5.886.103. Grafik penjualan tetap dipegang oleh Honda. Selanjutnya penjualan tahun 2018 ada Honda terjual 4.759.232. Selanjutnya Yamaha 1.455.088. Suzuki 89.508. Kawasaki 78.892. TVS 331. Bisa dilihat pada grafik penjualannya, penjualan tertinggi tetap dipegang oleh merek Honda. Hasil yang diharapkan penelitian ini bertujuan agar dapat membuat model prediksi kuantitas penjualan pada wirausaha dengan metode algoritma ARIMA dengan parameter PDG yang telah diidentifikasi dan divalidasi. Pemilihan metode agar dapat memberikan hasil model prediksi yang baik dan berguna bagi pelaku usaha. Rekomendasi praktis tentang cara memanfaatkan hasil prediksi untuk meningkatkan efisiensi operasional dan keputusan strategis. Indikator capaian yang ditargetkan. Indikator capaian yang ditargetkan dalam penelitian adalah berhasilnya formulasi prediksi kuantitas penjualan wirausaha mencapai TKT tingkat 2, mencapai tingkat akurasi prediksi kuantitas penjualan yang dapat diterima yang diukur dengan nilai MAP di bawah ambang batas tertentu, menghasilkan prediksi kuantitas penjualan untuk periode waktu mendatang. Adalah jadwal proyek kami
Minggu pertama yaitu perancangan ide, penyusunan proposal dilakukan pada minggu kedua, 3, dan 4. Penerapan metode dilakukan pada minggu keempat. Pencarian dataset dilakukan pada minggu ke-5 dan ke-6. Penyelesaian proposal dilakukan pada minggu ke-6. Pengumpulan proposal dilakukan pada minggu ke-7. Penyusunan laporan akhir dilakukan pada minggu ke-8 dan ke-9. Perancangan aplikasi dilakukan pada minggu 9, 10, dan 11. Pengecekan aplikasi dilakukan pada minggu ke-12. Penyelesaian laporan akhir dilakukan pada minggu ke-13. Dan minggu yang terakhir adalah pengumpulan laporan akhir. Selanjutnya, ada daftar pustaka. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan menggunakan format Citansi Vancouver. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.